malam. Selamat malam semuanya. Pasti menunggu, kok ini nggak ngomong-ngomong gitu ya. Ya, malam hari ini kita akan berdoa bersama dengan Bruder Andri. Ini kita masih menunggu sebentar Bruder Andrinya. Hai ceria. Malam. Sebentar ya, kita masih nunggu Bruder ya. Gimana kabarnya ceria? Pasti selalu ceria dong, Kak. Iya betul. Itu setuju. Pasti selalu ceria dan sehat gitu kan. Ayo udah Bruder udah. Ayo. Halo Bruder. Halo Der. Sebentar. Jaringannya bagus ya. Iya. Hai mamaku join. Halo Der. Halo Der. Selamat malam. Malam Bruder. Suara kami jelas nggak Der? Sangat jelas. Suara saya? Iya jelas. Jelas banget. Oke, baik. Teman-teman, kita langsung saja ya, kita berdoa rosario dulu, nanti setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih. Merry Christmas. Ada sebuah aku. Oke, silakan Der. Pimpin. Baik, para saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan berdoa rosario, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria, Ratu Rosario, Engkau sudi datang ke Fatima, memberitakan kepada ketiga anak gembala harta rahmat yang terkandung dalam doa Rosario. Sudilah membangkitkan dalam hati kami merenungkan misteri-misteri penebusan putramu. Kami diperkaya dengan hasil buahnya, membawa perdamaian bagi dunia dan pertobatan bagi para pendosa, serta memperoleh rahmat anugerah khusus yang kami mohon di dalam doa rosario ini. Kami mohon semua itu demi kemuliaan Allah, untuk menghormati Engkau dan untuk mendapatkan keselamatan jiwa bagi kami dan bagi sekalian orang. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu,
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Peristiwa mulia yang pertama. Yesus bangkit dari antara orang mati. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Bapa, mampukanlah kami melanjutkan misi putramu, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang, agar kerajaanmu menjadi nyata di bumi ini." Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik. Bapa, Engkau tumpuan hidup dan hati. Tanamkanlah dalam diri kami keyakinan bahwa Engkau menyertai kami semua hingga akhir zaman. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk berbicara. Bapa, semoga Roh Kudus-Mu membimbing hidup kami dalam kasih dan kebenaran, serta menjadikan kami layak. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Peristiwa mulia yang keempat, Yesus diangkat ke surga. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama. Bapa, berilah kami iman yang hidup, dan jadikanlah kami saksi-Mu di hadapan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Bapa, satu-satunya sumber kasih sejati, kobarkanlah dalam diri kami semangat kasih-Mu kepada Bunda Putramu, sebab kami memandangnya sebagai teladan pengikut Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan kami. Kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami, dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu. Semoga Kau tunjukkan kepada kami, O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon, dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Bruder. Sama-sama. Thank you juga teman-teman yang sudah join kita untuk berdoa. Setelah ini kita akan bincang-bincang ya sama Bruder. Nah, Der, boleh dong Der sebelum kita mulai, Bruder memperkenalkan diri dulu untuk teman-teman yang ikut live pada malam hari. Baik, selamat malam. Ini panggilannya apa toh, teman-teman gitu ya? Iya. Teman-teman boleh, sahabat boleh. Atau jangan Bapak Ibu, Der. Malam guys gitu. Perkenalkan nama lengkap saya Ignatius Andri Pratomo. Biasa dipanggil Bruder Andri Mas. Saya dari kongregasi para Bruder Santa Perawan Maria yang terkandung tanpa noda, atau dalam bahasa kerennya itu Bruder FIC. Bruder FIC pusatnya di Semarang. Lalu sekarang saya bertugas di SMA Pangudulur 2 Servasius Kampung Sawah, Bekasi. Tetapi kebetulan saat ini saya sedang mengunjungi kakak saya. Jadi saya sedang tidak di biara. Begitu perkenalan. Kalau mau tanya lagi boleh ditulis di bawah itu ya. Iya, benar teman-teman. Jadi selama nanti kami ngobrol-ngobrol nih sama Bruder, kalau misalnya teman-teman juga mau bertanya, boleh nanti ketik aja di komen. Nanti kami akan baca. Asalnya dari mana, Der? Saya asli Sukoharjo. Sudah pernah belum dengar Sukoharjo? Sukoharjo. Sudah pernah. Babaknya tinggal di mana ini? Kami sedang di Sintang, Kalimantan Barat, Der. Oh, Kalimantan Barat. Saya di Sukoharjo itu kalau dari Solo kurang lebih 15 km ke selatan, ya. Dari Solo, arah selatan. Sama Iya, Romo, nggak jauh. Romo Hantoy. Halo Romo, iya Romonya diajak live belum jadwalnya belum ini, belum apa? Belum cocok. Moga-moga nanti bisa pakai. Oh, dari Jogja nggak jauh, Der. Kalimantan. Ya, ini ada pertanyaan. Ini juga kita mau bertanya juga ini nih. Gimana panggilan hidupnya nih Der? Boleh dong diceritakan nih Der. Kenapa tiba-tiba ingin menjadi seorang Bruder? Kenapa memilih FIC gitu? Boleh dong Der diceritakan. Proses panggilannya. Ini ceritanya panjang dan lama ini, kan? Der, disingkat-singkat Der. Kalau panjang kita sampai subuh Der. Oh ya Der, mungkin sebelum ke cerita panggilan, Bruder bisa cerita dulu nih untuk promosi FIC itu apa sih gitu. Maksudnya lebih dalamnya di Indonesia bertugas di mana? Maksudnya ada rumah FIC-nya di mana aja? Kemudian di dunia ada berapa negara? Kayak gitu. Oh, baik. Ya, FIC itu tadi sudah saya sebutkan di depan. Bahasa Indonesianya itu Santa Perawan Maria yang terkandung tak bernoda. Bahasa Latinnya FIC itu Fratrum Immaculate Conceptionis. Ya, sama artinya berpelindung kepada Santa Perawan Maria yang terkandung tak bernoda. Jadi Bruder itu bahasa Belanda, kalau bahasa Inggrisnya brother, gitu ya, saudara laki-laki. Jadi kalau sebenarnya Bruder itu ya saudara laki-laki. Lalu pusatnya di dunia itu di Belanda. Jadi awalnya itu FIC itu di Belanda. Ini kebetulan di sini hujan deras sekali, semoga masih terdengar. Masih kedengaran. Hujannya juga kedengaran. Tapi suara Bruder lebih keras dari hujannya. Jadi pusatnya di Belanda, lalu sekarang ada di 5 benua ya. Jadi Belanda, lalu Asia,
Asia berarti Indonesia ini, lalu di Afrika, benua Afrika itu di Ghana dan Malawi, sebuah negara yang ya kalau di Afrika itu kan kurang lebih seperti itu ya. Lalu di Amerika, benua Amerika ada di Chile, hanya satu negara di Chile. Lalu yang terakhir itu di Timor Leste, ada satu biara di sana, termasuk yang paling baru. Jadi, Asia, Afrika, Amerika, sudah ya. Sudah. Lalu di Indonesia itu menjadi istilahnya anak sulung ya. Setelah di Belanda itu berdiri tahun tanggal 21 November 1840. Jadi tahun ini 180 tahun FIC berkarya di dunia. Lalu di Indonesia sendiri sudah 100 tahun. Berarti datang pertama kali, tepatnya di Yogyakarta, 20 September 1920. Jadi di Indonesia ini 100 tahun ini. Lalu karya utamanya, tadi sudah saya singgung sedikit, Judul revisi itu karya utamanya adalah di bidang pendidikan. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar nama atau Yayasan Pangudi Luhur, itu berarti yayasan yang dikelola oleh kami atau para budur FIC. Memang yang paling banyak itu di Jawa ya, terutama Jawa Tengah. Karena misi pertama dulu budur FIC datang itu kan, kalau teman-teman yang dari Jawa mungkin pernah mendengar Romo Vanlik. Nah itu budur FIC itu datang pertama kali karena istilahnya mendapat undangan dari Romo Vanlik yang pada waktu itu mengemban misi di Muntilan, ya, misi di Tanah Jawa itu pertama kali di Muntilan itu. Misi utama Romo Vanlik juga mendidik kaum pribumi, istilahnya begitu. Jadi mendidik orang-orang pribumi supaya ya istilahnya semakin bermartabat gitu ya istilahnya. Jadi diberikan pendidikan. Nah pada waktu itu Romo Vanlik ya semacam kewalahan begitu. Lalu karena relasi dekat Romo Vanlik kan asli dari Belanda dan kemungkinan besar Romo Vanlik itu juga salah satu murid dari para budur FIC di Belanda. Jadi tahu sungguh bahwa budur FIC itu sungguh istilahnya sangat fokus, sangat menguasai di bidang pendidikan. Maka diajak Romo Vanlik untuk ya ikut ambil bagian mewartakan kerajaan Allah. Kalau bahasa Jawanya itu teman-teman jembaraken kraton dalem. Nah, ini istilahnya gitu. Bahasa Indonesianya ya ikut mewartakan, menyebarluaskan kerajaan Allah itu di bidang pendidikan. Semoga penjelasan sejarah atau karya para budur FIC sudah jelas ya. Lalu kalau boleh langsung saja tentang kisah panggilan saya, ini mungkin sangat unik. Boleh deh. Boleh disiapkan pen kertas dicatat kalau ada yang penting. Kalau gitu ada ulangan. Iya. Kalau ditanya kenapa jadi budur gitu ya. Sebenarnya budur di tempat saya, terutama di kabupaten saya juga tidak ada. Yang ada itu di Solo. Di Solo itu tahun 1926 hadir di Solo. Lalu memang lulus SMP saya pernah mendaftar di Seminari Mertoyudan. Teman-teman pernah mendengar Seminari Mertoyudan di Magelang juga. Nah, puji Tuhan saya tidak diterima. Ya. SMP daftar. Kalau diterima mungkin tidak bertemu dengan teman-teman semua ini ya. Selamat malam, kopi manis Koktari. Malam, boleh dong nanti kolaborasi lagi deh. Lagi belum malah kolaborasi maksudnya. Ini orang-orang hebat loh yang di Koptari ini, orang-orang hebat ya. Ini para pemimpin
petinggi tarekat religius Indonesia ya. Ya SMP daftar tapi tidak diterima ya. Mungkin Tuhan memang menentukan jalan yang lain. Lalu setelah SMP itu panggilannya saya hilang. Jadi saya SMP lalu SMA, setelah SMA kerja karena ya memang keluarga saya kurang beruntung, jadi harus katakanlah sebagai laki-laki ya istilahnya membantu orang tua mencukupi kebutuhan begitu. Lalu sekian tahun sampai kerja itu kurang lebih 18 tahun Pak setelah SMA itu saya. Nah baru jadi saya itu rekor dan Andri ya. Halo, Brother Teguh. Jadi kalau teman-teman, ya teman-teman semua ketahui saya sudah bekerja itu kurang lebih 18 tahun, ya. Lalu baru mendaftar Buder FIC. Jadi saya itu kalau istilahnya sekarang teman-teman itu yang mungkin terdengar tuh late vocation gitu ya, panggilan terlambat, istilahnya begitu. Tetapi saya tidak setuju dengan statement itu ya. Ya. Kalau boleh bertanya misalnya, apakah Tuhan itu memanggil terlambat? Masa Tuhan terlambat memanggil? Tidak mungkin ya menurut saya gitu ya. Jadi memang Tuhan itu memanggil itu ya pas waktunya gitu loh. Hanya karena kita manusia dalam keterbatasan melihat itu, wah panggilannya terlambat. Tetapi kalau dari sisi Tuhan, saya kira tidak ada Tuhan memanggil keliru atau terlambat, itu tidak ada. Gitu. Jadi saya mungkin termasuk salah satu rekor yang bekerja paling lama, mendaftar usia yang katakanlah mepet itu tadi. Lalu bisa saya bagikan di sini teman-teman, saya salah satu yang katakanlah terinspirasi, bersyukur akan salah satu kutipan dari sabda Tuhan di Injil itu yang di situ diceritakan bahwa perumpamaannya ada tuan kebun anggur begitu yang memanggil orang-orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Ada yang dipanggil pagi, ada yang dipanggil siang, ada yang dipanggil sore, ada yang dipanggil istilahnya mau tutup gitu ya istilahnya. Nah saya mungkin yang itu dipanggil terakhir tadi, tetapi di dalam dipanggil mau istilahnya mau kalau bahasa Jawa udah mau laut gitu ya, udah mau pulang karyawannya saya baru dipanggil untuk bekerja begitu. Upahnya sama, jadi saya termasuk ya sangat bersyukur karena saya menjadi orang yang itu tadi dipanggil mungkin yang terakhir tadi ya, tetapi Tuhan di situ mengatakan dalam perumpamaan upahnya sama. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini masih bimbang, jomblo terlalu lama begitu ya, monggo silakan bisa dicoba. Siapa tahu sebenarnya Tuhan juga sudah lama memanggil, cuma kita terlalu banyak alasan gitu ya, lalu ini itu lalu tidak mencoba menanggapi panggilan Tuhan untuk ikut ambil bagian di dalam ya karya panggilan sebagai imam, sebagai bruder maupun sebagai suster ya. Jadi monggo silakan teman-teman yang mungkin saat ini menyaksikan lalu masih bimbang pilihan hidupnya, silakan bisa dicoba. Nanti siapa tahu sebenarnya panggilannya di situ. Jadi tidak usah merasa wah saya kan sudah kerja lama, saya sangat lama ya. Nah itu kisahnya. Jadi kalau sekarang ditanya, lalu tantangannya kurang lebih seperti apa Buder? Yang sudah bekerja lama, walaupun bagaimana sudah pegang uang sendiri, lalu ya katakanlah hidupnya kan sudah istilahnya bisa mencukupi lah, katakanlah mencukupi kebutuhan sendiri. Sedangkan menjadi bruder dalam hal ini sama, suster juga saya kira sama, bahwa hidupnya itu tergantung kepada kongregasi, menggantungkan diri kepada kongregasi.
Jadi kalau dulu misalnya sudah bekerja, punya uang, mengelola uang sendiri. Kalau sekarang, katakanlah, kalau mau beli ini itu harus tangannya tuh harus membuka begini. Ya. Kalau dulu bisa jadi di atas, sekarang harus begini. Itu salah satu tantangan yang dihadapi oleh saya seperti ini, yang dulu sudah lama bekerja, sudah walaupun sedikit punya pemasukan begitu. Nah, tetapi disitulah saya selalu menekankan bahwa panggilan sebagai dalam hal ini bruder atau suster ataupun imam religius ya, itu memang ya semua itu dalam kerapuan keterbatasan. Jadi saya juga sebenarnya merasa terkadang kurang mampu katakanlah begitu. Tetapi disitulah saya yang dipanggil, istilahnya agak terakhir ini diajak untuk rendah hati. Ya. Rendah hati dalam hal ini yang tadi saya ceritakan, rendah hati untuk meminta misalnya seperti itu. Sebagai wujud kaul kemiskinan. Itu kan meminta salah satu bukti atau salah satu wujud penghayatan kaul itu kalau tidak punya meminta. Dan tadi tantangan saya selama ini sudah punya kok harus meminta itu tidak mudah. Supaya teman-teman juga tahu gambarannya, kan beda tantangannya yang katakanlah lulus SMA sama yang sudah bekerja itu pasti tantangannya beda. Begitu mungkin kalau kurang jelas bisa tanya lagi. Silakan bertanya lagi di komen. Teman-teman bisa bertanya nih. Ya tadi saya ini juga udah ada. Ya, tugasnya di Bekasi ya, di SMA. Ini yang jadi Bruder ngajar ya? Ya, ngajar sama jadi kepala rumah tangga. bagian sarana prasarana di sekolah itu ya. Bagian melayani kalau anak butuh penghapus, anak butuh pulpen begitu dan macam-macam tugasnya. Begitu. Nah, Der, kalau ngomongin Bunda Maria nih Der. Nah, kalau Der sendiri punya kedekatan khusus nggak? Apalagi kongregasinya kan Maria banget gitu ya Der ya. Ya. Nah, boleh dong diceritakan secara pribadi ini kedekatan Bruder dengan Bunda Maria, atau menurut Bruder itu Bunda Maria itu pribadi yang seperti apa sih? Ya, memang kami FIC itu berpelindung kepada Bunda Maria, maka istilahnya kalau dari yang memandang itu pasti punya hal-hal khusus ya tentang Bunda Maria gitu ya, atau pengalaman. Doa Rosario memang menjadi salah satu doa bagi saya, itu doa apa ya, paling favorit lah begitulah, karena jadi kan banyak juga ya doa-doa devosi Maria itu selain Rosario kan juga banyak. Ya. Tapi saya sendiri Rosario menjadi doa yang ya selalu saya usahakan untuk paling tidak sehari itu doa Rosario. Kalau ditanya mungkin ada pengalaman, selamat malam Suster. Ada pengalaman malam Suster. Pengalaman apa? Bunda Maria gitu ya. Secara konkret itu memang saya hanya nggak apa-apa Der, cerita dulu nanti kita baca komen-komennya. Jadi saya hanya mengusahakan untuk selalu menjalin relasi dekat dengan Bunda Maria, dengan Rosario, selain Angelis. Jadi saya hanya meyakini dalam hati kecil saya, ketika saya dekat dengan Bunda Maria, tanpa saya harus memohon begitu ya. Meriki kalimatnya banyak memohon dengan Bunda Maria itu, saya tidak begitu. Jadi yang saya mengupayakan kedekatan dengan Bunda Maria dengan Rosario. Dalam hati kecil saya hanya meyakini bahwa ketika saya dekat dengan Bunda Maria, sebenarnya contoh konkret saya ketika saya dekat dengan ibu begitu ya, ibu itu tahu kok
anaknya butuh apa itu tahu gitu. Tanpa harus saya katakanlah merengek-rengek kalau anak kecil meminta. Itu jadi, dan ya pengalaman yang konkret tentu banyak sekali ya. Pengalaman-pengalaman yang saya alami. Saya termasuk pribadi yang katakanlah Itu nanti akan ditanyakan deh. Yang ini diselesain dulu deh, penasaran. saya termasuk orang yang mensyukuri hal-hal yang sederhana dan kecil gitu ya. Selalu saya lihat bahwa hal yang sederhana yang mungkin kecil itu sebagai sebuah sapaan pengalaman saya mendapat kasih dari Tuhan. Gitu ya. Banyak sekali teman. Misalnya kalau sekarang saya diberi kesempatan untuk bersama mbak-mbak ini, banyak saya deg-degan ini. Der, nama saya Angela, yang ini Happy. Kita belum kenalan ya, Der ya. Angela itu kan malaikat ya. Saya ini malaikat ini yang berdoa dengan saya. Saya mensyukuri bahwa katakanlah ada yang mengajak saya berdoa. Doa rosario lagi. Yang mengajak ya kebetulan putri-putri begitu ya. Ya ini bagi saya ya Bunda Maria yang dekat dengan saya begitu ya. Katakanlah begitu. Jadi saya tidak melihat ke selamat malam Frater. Halo, Frater. Ini Frater milenial ini. Followernya ribuan. Boleh dong, Ter. Nanti join sama kita doa dan sharing kayak gitu. Biasa doa aja dia. Mau dia pasti. Ya gitu. Jadi kita pengalaman sederhana yang konkret itu bagian dari saya mengusahakan kedekatan dengan Bunda Maria. Banyak sekali pengalaman-pengalaman. Mantap, Frater. Iya, mantap. Oke. Oke. Nah, ini karena tadi udah ditodong sama apa namanya Bruder Teguh tentang cerita novis yang sendirian itu gimana ceritanya? Novis kok bisa sendirian gimana, Der? Ini kayaknya ceritanya seru sekali itu. Ya kebetulan kemarin awalnya masuk postulat itu ya, postulat itu kan masa awal pembinaan sebagai sister Romo yang religius biarawan juga sama ya, postulat. Kami itu bertiga, saya itu bertiga. Ada dua teman saya, kebetulan saya dari Solo, dua teman saya itu dari kota semua, dari Jakarta. Yang satu Jakarta, yang satu Bekasi. Anak-anak kota. Satu tahun pertama itu, kalau teman-teman yang di sini yang mendengarkan, yang mungkin tertarik untuk ikut membiara, tahun pertama itu ya namanya juga datang dengan usia, karakter, latar belakang pendidikan, kebiasaan. Oh ya, bentar ya. Yang sangat berbeda, maka di situ di tahun pertama pendidikan sebagai Buddha dalam hal ini di postulat itu ya banyak konflik. Tahun pertama itu banyak konflik, banyak sekali konflik, sampai marah-marahan, sampai istilahnya diem-dieman ya tercapai ketika di tahun pertama itu. Nah memang lalu setelah misalnya 1 tahun pendidikan, lalu kami refleksi begitu, lalu ditanya oleh pemimpin gimana mau lanjut atau tidak. Nah, saya nggak tahu, dua teman saya itu memilih untuk mengundurkan diri begitulah, untuk tidak lanjut ke novis. Tentu mereka punya masalah sendiri ya. Mungkin salah satunya memang saya ingin bicara jujur bahwa jangan dibayangkan pendidikan menjadi Buddha dalam hal ini tahun pertama atau nanti novis itu terus hanya membaca buku, hanya katakanlah menekankan hidup rohani, tidak ya. Salah satu tantangannya yang sederhana teman-teman ya, kalau mau jadi Buddha revisi di tahun pertama juga di novis, bahwa kebiasaan-kebiasaan atau tugas-tugas yang mungkin selama ini jauh dari pemikiran teman-teman. Misalnya ya teman-teman ya, nanti kalau di postulat sih
kebetulan tidak ada hewan peliharaan, dalam hal ini kambing gitu ya. Kalau cuma ngepel, nyapu, nah kebetulan sudah makanan saya sehari-hari ya. Jadi saya tidak kaget. Lalu novis, karena saya sendiri tapi benar teguh mengatakan novis sendiri, dan di novisiat, tempat pendidikan para frater novis itu kebetulan magisternya, pemimpin novisnya itu memelihara kambing gitu ya, untuk diambil kotorannya untuk pupuk gitu ya. Nah, diharuskan fraternya mencari rumput. Nah, mencari rumput. Dan itu adalah pertama kali saya mencari rumput. Bisa dibayangkan saya sudah tadi kerja lama, punya uang, punya motor, katalah begitu ya kalau bisa. Lalu saya harus ngarit, kalau bahasa Jawanya ya teman-teman ya, mencari rumput di kali-kali, di pinggir sawah, pokoknya harus mencari rumput dengan medan yang tidak mudah, panas-panasan. Terus baik, kalau keingat itu rasanya saya bersyukur sekali ya, sudah melewati masa-masa perjuangan gitu sebagai calon bibit FIC. Gitu ya. Jadi, itu tantangannya. Lalu apa sih yang sebenarnya ingin makna yang ingin dicapai atau nilai-nilai apa yang ingin ditanamkan? Kenapa calon bibit dalam hal ini nanti mungkin jadi guru atau tugas di mana kok harus ngarit? Sebenarnya awalnya juga tidak mudah. Ini hubungannya apa nih? Mencari rumput dengan nanti jadi bider. Nggak mungkin nanti bider tugasnya pelihara kambing, nggak ada. Mesti tugasnya di sekolah. Memelihara kambing itu katakanlah sebagai bentuk apresiasi gitu ya, mengekspresikan diri punya, lalu hal yang baik ya nanti kotorannya bisa dimanfaatkan, bagian dari memelihara ciptaan. Tapi intinya di situ saya diajak untuk menjadi pejuang begitu ya. Kan saya malas-malesan awalnya tuh, malas-malasan nyari rumput panas-panas, sepeda ontel, saya udah lama nggak sepeda ontel, itu nggak lama udah naik motor terus kemana-mana. Bisa dibayangkan perjuangan saya itu luar biasa. Saya sendiri salut sama diri saya sendiri kok bisa lolos gitu ya. Pernah kesempatan tadi sendiri, jadi kan di novisiat itu ada kakak kelas istilahnya. Kakak kelas saya, frater novis 2 itu sedang menjalani stase atau kalau istilah sekolahnya itu PPL di luar Jawa. Saya sendiri, betul-betul sendiri, single sama pemimpin novisiat, bisa dibayangkan. Makanannya berdua, cari rumput sendiri, ngepel sendiri begitu ya. Itu ketika saya sharing begini sama budur-budur yang senior, kalimatnya masih sama. Nek jadi aku, kalau jadi saya pasti nggak kuat kalau kayak kamu itu. Karena sendiri, betul sendiri gitu ya. Semuanya sendiri. Nah, tadi kembali ke tadi, memaknai kegiatan tadi, mencari rumput. Dalam hal ini saya diajak untuk rendah hati, menyangkal diri, menjadi pejuang. Saya harus berusaha untuk mendapatkan rumput. Misalnya. Belum nanti kalau hujan. Itu tantangan yang mungkin orang menganggapnya biasa, tapi bagi saya yang sungguh-sungguh baru menjalani tugas atau kegiatan itu tidak mudah. Jadi ya saya bersyukur bahwa walaupun sendiri, akhirnya Tuhan, Bunda Maria itu ya mendampingi saya. Akhirnya saya juga bisa katakanlah lolos begitu ya, bisa menyelesaikan masa-masa perjuangan itu sampai sekarang. Sendiri tetap merasa sepi ya, jelas lah. Makhluk sosial harus sendiri, hanya berrelasi dengan kepala novisiat lah, pemimpin novisiat gitu ya. Tidak mudah, tetapi ya mungkin disitulah dalam kesendirian tadi ya, saya diajak untuk semakin menjalin relasi akrab dengan Tuhan, dengan Bunda Maria. Jadi sendiri saya maknai supaya ini kesempatan kamu berrelasi dengan Ibu, dengan Bunda, dengan Yesus. Begitu pengalamannya. Luar biasa. Iya, luar biasa.
Ini kalau Bruder kan ngomong konteksnya, maksudnya sendiri yang hidup membiara gitu sebagai novis ya. Ini juga menarik gitu loh, Der, bahwa merenungkannya itu tuh bisa juga nih untuk para orang muda yang mungkin sekarang masih single, masih jomblo-jomblo, terus galau. Bisa menggunakan statementnya Bruder bahwa kesendirian itu bisa digunakan untuk menjalin relasi dengan Tuhan dan dia, gitu ya, Der ya. Ini apa nih? Oh, Yakob mau daftar buku revisi. Oke. Serius? Ini Yakob. Oke, baik. Nanti Semoga kontak ya, aja. kita Follow-followan doakan. ya. Oke. Ini komennya banyak. Ini udah Ada yang beberapa udah dijawab terlewatkan ya. kali ya. Iya, tadi menyapa aja, terus komen. Jadi kita baca komen dulu ya, Der ya. Oke. Suka dukanya udah tadi ya, Der ya, termasuk yang novis. Suka dukanya jadi buder ya. Ini juga ingin saya bagikan teman-teman. Sebenarnya kalau tadi dari awal tadi saya mengatakan saya itu termasuk pribadi yang selalu memikirkan sesuatu yang kecil itu menjadi sebuah kebahagiaan. Jadi gampangnya saya terus hanya memikirkan yang baik-baik saja, memikirkan yang kecil tapi membahagiakan itu selalu menjadi pemikiran saya. Jadi saya tidak akan memikirkan hal yang susah-susah gitu ya. Tapi sama-sama mikir yang bahagia-bahagia saja gitu ya. Kalau ditanya duka, saya tidak akan mengatakan duka, tapi saya mengatakan apa yang sungguh-sungguh diperjuangkan menjadi buder. Gitu ya. Jadi bukan duka, tetapi butuh perjuangan sungguh untuk menghidupi panggilan sebagai buder. Tadi saya mengatakan bahwa buder itu bahasa Inggrisnya brother, saudara. Ya. Kami para buder itu kan entah di pendidikan, entah nanti menjadi buder itu selalu tinggal dalam rumah, komunitas atau biara. Dan biara itu terdiri dari beberapa anggota, beberapa buder. Kembali latar belakang, usia, karakter, sifat, dan macam-macam kesukaan makan, pantangan makan itu beda-beda. Nah, disitulah saya tadi mengatakan bahwa berjuang untuk menjadi saudara. Nah, disitulah bagi saya pribadi yang sungguh-sungguh membutuhkan ya tadi perjuangan, keterampilan, ya istilahnya kerja keras gitu ya. Karena sangat tidak mudah. Karena kalau dibandingkan teman-teman mungkin yang saya punya saudara 5 lah. Dengan satu saudara yang sedarah sama satu bapak ibu aja terkadang banyak konflik ya. Apalagi yang benar-benar ya beda gitu, beda dalam segala hal, mengenalnya baru saja. Itu dibutuhkan, kalau saya mengatakan, keterampilan untuk bisa hidup bersaudara, melayani, hidup satu rumah dengan yang tadi, para buder saya yang beda-beda tadi. Karena disitulah panggilan buder itu akan mewujud di dalam persaudaraan tadi. Jadi namanya buder, hidup bersaudara, logikanya kan, ya mesti persaudaraannya bagus gitu ya. Bukan berarti bagus, baik itu terus tidak pernah konflik, nonsen saya kira, nggak mungkin. Sama saya kira misalnya suster gitu ya, sama sister kan ya saudari perempuan gitu. Tidak mungkin tidak ada konflik. Tetapi apa sih yang menguatkan atau yang menjadi dasar kenapa dengan konflik masih setia terus? Ya karena kami yakin bahwa kami dipanggil, sama-sama dipanggil, dan Roh Kudus itu bekerja dalam diri kami masing-masing gitu. Itu yang menjadi kekuatan kami untuk tetap hidup bersaudara, tetap hidup satu rumah, walaupun di sana sini ada yang perbedaan pendapat, konflik, tetapi kami meyakini bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri kami masing-masing, dipanggil untuk menjadi saudara satu dengan yang lain. Begitu, jadi perjuangan yang paling bagi saya harus sungguh-sungguh kerja keras itu ya hidup bersaudara itu. Kalau misalnya tugas, misalnya kalau saya misalnya bekerja atau melayani, mengemban tugas di guru misalnya, itu bisa dipelajari sendiri begitu ya.
bisa tanya-tanya. Tapi kalau tentang hidup dengan sesama satu rumah, apalagi kalau beda, harus tetap setia, itu yang sulit. Gitu. Itu yang sulit. Betul, betul. Bersaudara ini. Karena kami tidak memilih, ya toh. Kami nggak bisa memilih, saya pengen tinggal satu biara dengan si A, si B, nggak bisa. Kalau pasangan suami istri bisa milih, saya kok senang dengan dia tak pilih. Ya toh. Yang senang, yang dipilih saja, tetap ada konflik di sana-sini, perbedaan. Apalagi kami yang tidak memilih, ya toh, bisa dibayangkan. Begitu, tetapi ya perjuangannya di situ. Itu panggilan sebagai bruder, menjadi saudara satu dengan yang lain. Begitu. Nah, Tadi sahabat ini tadi juga untuk Yakob yang bilang tertarik untuk menjadi bruder FIC. Nanti jangan lupa follow aja IG-nya bruder FIC kan? Dan ya. itu IG-nya ya. IG resmi ininya FIC Indonesia. Nanti kamu boleh tanya-tanya dan kita juga pasti doakan. Kelas berapa sekarang? Gitu. Nah, Der, sebelum kita closing nih, aku mau promosi sebentar ya, Der ya. Nanti Der boleh memberikan closing statement juga. Nah, teman-teman, jadi aku sama Epi dari komunitas berdoa Rosario secara live, namanya Rosary of Life. Jadi kita berdoa Rosario setiap hari dengan orang yang berbeda setiap hari. Jadi setelah doa Rosario kita ada sharing seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut duet seperti ini, teman-teman boleh follow kita, boleh DM, nanti kita atur waktu. Kalau misalnya hanya ingin mengikuti seperti mengikuti kami bertiga ini sama Bruder, juga boleh. Kami berdoa Rosario setiap hari jam 7 malamnya waktu Indonesia Barat. Ya, selamat malam Mas Sandi. Mas Sandi ini ada di Surabaya ya? Surabaya. Ini OMK zaman dulu ini. Area Surabaya. Oke. Nah, Dar, sebelum kita tutup, Dar, ada nggak Bruder pesan-pesan nih untuk khusus untuk orang muda ya, Dar ya, dari apa yang Bruder alami, dari pilihan hidup yang Bruder ambil gitu, yang sudah bekerja tiba-tiba memilih menjadi Bruder kayak gitu kan. Boleh dong ada pesan-pesannya gitu, Dar, untuk kami semua. Ya, bagi saya hanya ingin mengatakan bahwa semua pilihan hidup itu baik gitu ya. Jadi Bruder, Romo, Suster itu juga lahir dari keluarga. Jadi kalau semua mengikuti panggilan Tuhan jadi Romo, Bruder, Suster juga enggak. Lalu karena dari keluarga juga bertumbuh benih-benih panggilan. Ya. Jadi, tapi teman-teman sebagai seorang Buddha seperti saya, suster, gitu ya mungkin kalau Buddha mungkin juga belum banyak juga teman-teman muda yang tahu ya, karena mungkin tidak juga di daerah teman-teman juga mungkin tidak ada kongregasi Buddha. Saya ingin mengatakan bahwa kongregasi suster Buddha itu menjadi kekayaan gereja. Ya. Kekayaan gereja sungguh gitu ya. Tidak ada agama yang mempunyai panggilan hidup seperti kita ini, seperti panggilan Buddha suster. Lalu berkarya di pendidikan, di kesehatan, dan banyak karya-karya karitatif lainnya. Itu sungguh kekayaan gereja bagi kita. Dan sekarang memang berkembang di Asia, ya, yang kalau saya boleh mengatakan di Belanda, di tempat kami Buddha FIC berdiri itu sudah tinggal budur-budur sepuh begitu. Tidak ada penerusnya. Di Eropa sana sungguh memprihatinkan kalau boleh mengatakan begitu ya. Gereja-gereja juga banyak yang tutup, dijadikan macam-macam begitu. Sekarang beralih ke Asia. Lalu ya tadi karya misalnya kami di Pangudiluhur, Yayasan Pangudiluhur, kami punya kurang lebih 90 sekolah. Di Jawa, Tengah, Sumatera, Kalimantan gitu. Dan tidak semua sekolah itu memiliki buder begitu ya. Karena keterbatasan jumlah buder. Tidak mungkin satu sekolah satu buder. Lalu saya ingin mengetuk hati teman-teman semua, teman-teman kaum muda. Lalu kalau bukan kalian orang-orang muda,
Lalu siapa lagi yang akan meneruskan karya belas kasih ya? Karya belas kasih, karena awalnya kami mengatakan karya belas kasih di bidang pendidikan. Karya untuk ikut ambil bagian di dalam mewartakan kerajaan Allah, tadi saya sampaikan di awal. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Kalau kamu mengatakan, wah saya sudah bekerja, saya sudah berumur, saya juga. Ya. Saya juga sudah bekerja, saya sudah berumur. Dan kesempatan saya tidak bisa ini, Buder, saya tidak bisa itu. Nah, memang kalau kalian berani mengatakan saya bisa, itu malah tidak dipilih Tuhan. Saya dipilih Tuhan itu karena saya tidak bisa apa-apa, karena saya berdosa, karena saya mengalami banyak kerapuan mungkin di masa lalu saya. Tapi disitulah Tuhan memang mengajak orang-orang yang berdosa. Yang penting mau saja, mau menanggapi apa yang menjadi tawaran, panggilan Tuhan untuk ikut ambil bagian di dalam karya-karya kongregasi, terutama karya para Buder FEC. Jadi, silahkan teman-teman yang saat ini mungkin masih belum menentukan pilihan masa depan saya seperti apa, silahkan bisa menentukan pilihan, ditimang-timang, sharing sama orang tua, sama orang-orang yang mungkin dipandang, boleh menentukan pilihan untuk menjadi Buder FEC, ikut ambil bagian di dalam karya Allah, dan merasa tidak bisa nanti ketika kita tadi merasa tidak bisa, nah di situ saatnya saya menjalin relasi dengan Tuhan sehingga dimampukan. Tidak ada Rasul Yesus yang dipanggil pertama kali itu orang-orang hebat, hanya nelayan, hanya pemungut cukai, orang berdosa. Yang penting kita mau bekerja sama dengan rahmat Allah yang memanggil kita. Itu saja. Mau bekerja sama. Itu. Saya siap bermisi sebagai alam. Oke, lanjutkan. Ya, jangan lupa follow Pelumpang FEC. Ya. Oh iya, salah ya. Tadi aku bilang Bruder FEC, salah ya. Jadi jangan lupa follow IG-nya nanti biar lebih banyak tahu tentang FEC secara khusus FEC Indonesia gitu ya. Bruder, terima kasih untuk waktunya. Sudah berdoa dan sharing banyak dengan kami pada malam hari ini. Nanti kapan-kapan kita kolaborasi lagi ya, Der ya. Bisa live lagi. Kan Bruder suka berdoa rosario, jadi nanti kita doa bareng lagi, Der. Saya suka siaran. Saya suka siaran. Ya, kan kami juga adminnya banyak, Der. Kami adminnya sekarang ada 6 ya? Iya. 6 sekarang. Jadi nanti mungkin kalau misalnya kita kolaborasi lagi bisa dengan admin yang lain. Sampai jumpa tahun depan. Oke. Terima kasih sudah bersiap-siap untuk masuk Buder FEC. Mas Yakob. Ini Yakob ya? Semangat. Oke. Yakob boleh dong nanti kita live bareng juga biar kamu bercerita juga pengalaman hidup kamu untuk teman-teman di Rosario. Yakob. Semangat. Nanti kita DM ya. Ya, nanti kita DM ya, kita follow-followan. Oke, Bruder, terima kasih waktunya ya dari. Sama-sama, terima kasih juga memberi kesempatan saya untuk bergabung ya. Ini salah satu sapaan dari Bunda Maria melalui Mbak Evi dan Mbak Angel. Iyalah, harus bangga. Oke, selamat mempersiapkan tahun baru di rumah saja ya berarti. Iya. Di rumah saja, tapi karena kami di daerah suasananya masih di sih, daerah maksudnya ya protokol kesehatannya tetap ya, tapi lebih terasa kayak Natal juga masih kayak kita berkunjung juga. Biasa ya, kayak di kota. Nggak kayak di kota, kalau di sana mungkin kan. Sintang? Iya. Kalimantan? Iya. Barat? Barat. Oh. Kami di Ketapang ya, Buder FEC itu ya? Iya, Bruder FEC di Ketapang. Iya. Oke, siap. Kalau ke Jogja nih, Der, kabar-kabarin. Der, dia di Jogja kuliahnya, jadi kebetulan liburan. Jadi kalau Bruder di Jogja, boleh up bareng. Kuliah di Atma Jaya. Oh iya, kurang top Atma Jaya. Iya. Jakarta. Baik. Tahu nanti kita bisa bertemu kan.
Oke, siap, Atma Jaya, siap-siap. Di Jogja juga ada komunitas kami yang di depan itu, samping Bank Indonesia ya, komunitas di Jogja. Oh, Samping wow. Bank Indonesia. Ayo ke sana. Nggak akan terpanggil menjadi brother. Gak apa-apa, Terpanggil Di otak saya ini sudah terplankan, oh nanti main ke ini nih komunitasnya. Ya, Rafael, kamu kan baru masuk, Rafael. Ya, nggak apa-apa. nggak apa-apa, nanti yang baru masuk bisa follow IG kita, nanti bisa lihat ininya apa live ini kita masih save sampai besok di Oke. di IGTV-nya, nanti kita pindahkan ke YouTube juga deh. Jadi kita punya YouTube. Jadi semua sharing dari teman-teman itu akan masuk di YouTube Rosari Offline. Oh, itu. Oke, siap. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bruda, terima kasih teman-teman. Selalu sehat. Lagi terima kasih. Tuhan memberkati. See you. Amin. Oh, hi there. Terima kasih. Terima kasih. Siap-siap tahun baru.